cut loss. Oke. Ngapain di locking? Inisiatif itu salah satu karakter yang harus dimiliki seorang trader. Saya jamin semua trader adalah orang yang pernah rugi. Halo teman-teman, welcome to The Reva Journal. Jadi, perkenalkan terlebih dahulu, saya Salma Bianda dan di depan saya Reva Faruk. Oke, Pak, bikin konten yuk. Kayaknya kalau masalah perkenalkan Salma Bianda, kayaknya udah banyak yang tahu Udah sama Salma deh. Oh ya, siapa tahu ada yang belum tahu, Pak. Oke, siap. Bikin konten yuk. Konten apa nih? Q&A. Q&A. Iya. Berarti tanya jawab yang kemarin? Betul, jadi lanjutan yang kemarin. Beberapa ada yang belum dijawab sama Bapak. Boleh? Boleh. Tapi wait, sebelum kita lanjut, jadi teman-teman nih kalau membantu konten ini bisa langsung subscribe, like, komen, dan share. Pak, video kita kan udah yang tayang udah 17 video nih. Yang udah 18. di-upload. Betul. Sama yang ini berarti nanti kita 18 video. Ya, kita buat video itu pertama kali 17 Agustus. Betul. Sambil ngucapin selamat hari kemerdekaan betul. Republik Indonesia, ya kan? Iya. Itu debut pertama kali kita di YouTube. Betul. Dan alhamdulillah. Iya. Dan itu langsung naik loh, Pak. Maksudnya banyak orang yang responnya bagus. Banyak pertanyaan juga dari teman-teman gitu, Pak. Jadi responnya itu sangat bagus sih, gitu. Ya kan emang tujuan kita buat konten itu kan salah satunya adalah menceritakan tentang apa itu trading, apa Oke. itu forex, Iya. apa itu sejarahnya. Iya. Karena banyak orang yang melakukan transaksi Iya. forex khususnya, tapi mereka nggak paham secara detail mulai dari sejarah. Oke. Ya benar dong. Benar. The Reva Journal itu kan media. Media sharing, passion. Karena belajar itu kan bisa dibilang itu passion. Oke. Passion itu sama aja kayak orang udah jatuh cinta. Mau apapun rintangannya ya kita kerjakan. Sekarang udah canggih zaman. Betul, Pak. Ya, kita udah ada internet, udah ada beberapa aplikasi. Betul. Ya kayak semacam wadah untuk kita sharing kan. Oh iya. Bahkan mungkin kalau aku bilang saya cukup ketinggalan karena udah banyak orang yang duluan bikin YouTube, bikin TikTok ya. Dulu kita kan di Instagram. Betul. Pertama kali di Instagram Pertama kali di Instagram tuh 2017. 17, betul. Ya, terus abis itu ya kita belum buat YouTube tuh. Iya, kita belum sempat bikin YouTube. Waktu itu belum kepikiran juga sih. Jujur belum kepikiran. Belum kepikiran sama sekali. Akhirnya di 2022 awal lah waktu itu mulai kepikiran. Ditambah lagi beberapa sahabat ngomong, kan kita sharing. Yang kita sharing itu adalah pelajaran. Ilmu apa yang kita punya, kita berikan Betul. kepada teman-teman. Banyak kok sebetulnya channel-channel tentang edukasi. Ya, tergantung passion masing-masing. Kan ada misalnya orang buat channel edukasi tentang cara beternak. Oh iya, betul. Hah? Iya. Bener nggak? Bener. Ada yang edukasi tentang kesenian. Ada kan? Ada. Tentang passion dia belajar kesenian. Ada juga yang passion dia menjaga lingkungan. Iya, ada. Ada kan? Ada. Dan tentu aja memang betul nggak semua channel berbicara forex ini semuanya bagus. Oh iya. Ada juga yang membuat misleading. Leading. Oh. Ya kan? Ya tentu aja di sini harus teman-teman bisa membuat filternya. Ya, Memilihnya harus yang benar gitu ya. harus yang benar. Kita selalu mengedepankan keterbukaan. Benar. Gitu. Terus apalagi nih mau tanya sama Pak, jadi awalnya masuk media itu kapan, Pak? Dan saya juga pernah lihat Bapak itu masuk ke TV ya. ya salah satu TV swasta tuh di 2019. Oke. 2019 ingat banget bulan November. Jadi salah satu narasumber Narasumber, keren. waktu itu ceritanya side income kaum milenial. Oh. Judulnya ya. Iya. Dan kayaknya itu masih ada di YouTube TV swasta tersebut. Itu sharing. Ya, dan actually sebenarnya saya sendiri itu bukan orang yang suka ngobrol di depan kamera. Oh, awal-awalnya. Iya. Jadi kalau ditanya kok baru sekarang buat channel, ya mungkin kesempatannya baru sekarang.
cara. Tapi nggak ada kata terlambat sih Pak. Itu pakai bahasa sederhananya aja. Emang dulu pertama kali kita sharing di sosial media itu memang 2017. Iya, 2017. Terus akhirnya di tahun 2022 udah mulai kepikiran, ditambah dorongan dari teman-teman. Ayo dong, ya apalagi kita kan tahu beberapa konten ada yang sering membuat masyarakat tersesat kan. Betul. Sementara industri ini bagus banget. Ya kalau kita lihat dari tahun ke tahun dia punya angka itu tumbuh. Oke. Tetapi tidak tumbuh juga angka literasinya. Oke. Walaupun tidak semua konten seperti itu, ada beberapa konten yang menurut saya pribadi itu bagus. Bener. Bahkan menurut saya keren karena dia mengedukasi masyarakat. Pokoknya sifatnya yang mengedukasi, yang menceritakan tentang proses. Ya kita harus gunakan common sense juga dong dalam memfilter apa yang kita tonton. Akhirnya Agustus 2022 launching ya. Pertama kalinya. Dan sekarang udah Desember. Masuk ntar lagi ke 4 bulan. Ya 4 bulan, udah 17 video kita upload. Tapi walaupun Bapak ini dibilang agak terlambat ya, tapi respon dari masyarakat terus dari teman-teman juga luar biasa sih Pak, bagus banget. Kalau saya pribadi nggak ada kata terlambat. Betul. Walaupun mungkin sedikit teman-teman lain yang udah duluan, saya belakangan. Tujuan saya adalah cuman hanya untuk sharing passion. Apakah itu nanti mau jadi ditonton orang banyak atau enggak? Yang penting jalanin aja dulu. Betul. Hasil itu nomor sekian. Yang penting actionnya dulu ya. Action dulu. Ada kemarin kan yang ngomong juga, beli dong subscriber. Sementara saya ngomongnya tentang proses. Kalau saya melakukan hal itu, apa yang saya katakan tidak saya lakukan. Benar. Berarti saya nggak konsisten. Benar Pak. Sementara kita berkata-kata, ya harus pegang dong omongan. Apa yang dikatakan ya harus dilakukan, harus sinkron. Benar nggak? Benar. Masalah hasil itu nomor sekian. Oke. Just do it. Oke, benar. Pokoknya jangan banyak komplain, lakukan aja. Jadi ini mungkin langsung menjawab pertanyaan dari teman-teman ya Pak? Salma mewakili teman-teman. Betul. Jadi buat bertanya-tanya. Betul. Saya mewakili teman-teman dan ini ya, saya berpihak ke teman-teman ini. Oke, Salma berpihak ke teman-teman boleh? Boleh. Tapi pertanyaannya jangan banyak-banyak dulu. Karena nanti kita buat lagi nih video-video lagi yang lain, biar dapat giliran. Oke, nggak banyak kok, dikit. Oke. Nah, pertama saya mau nanya nih Pak. Bapak pernah MC nggak sih Pak? Itu kalau saya bilang saya nggak pernah MC, berarti saya adalah orang yang paling pembohong. Saya jamin semua trader yang pernah memulai di bidang ini itu rata-rata adalah orang yang pernah rugi. Ya, rugi sini kan biasanya ada dua sebab: rugi karena sistem, rugi karena emosi. Dan biasanya kalau untuk seorang pemula itu ruginya karena yang faktor kedua, karena emosi. Yes, betul. Otomatis namanya juga newbie. Lihat reversal langsung panik. Ya, lihat data keluar padahal belum bisa nge-review itu data secara baik, data fundamental contoh. Ya, sering banget tuh kita lihat trading NFT. Trading dengan NFT. Biasanya kan NFT itu kadang-kadang begitu datanya keluar harusnya kan tunggu sekitar setengah jam atau 1 jam. Ini data keluar belum 2 detik udah langsung open posisi. Itu sering banget orang-orang melakukan itu karena FOMO kan. Nah ya betul. Dan ini kalau saya lihat dari Bapak, kalau NFT Bapak terang-terang aja, tapi yang lain udah pada panik tuh. Ya, pengalaman. Jadi kalau ditanya saya apakah pernah MC? Yes, of course. Pernah. Saya pernah MC, bahkan berkali-kali MC waktu saya belajar. Sampai akhirnya kalau sekarang saya juga berani ngomong, saya nggak mungkin MC. Berarti karena jam terbang itu ya Pak ya? Karena udah punya sistem trading sendiri. Karena setiap transaksi saya udah punya ekspektasi yang rasional. Dan ini yang harus ketika trader menjalankan atau berpikir masuk ke industri ini, hal yang pertama dia harus lakukan, dia harus rasional. Karena market itu punya probabilitas, artinya fokuslah terhadap resiko. Nah kalau kita fokus kepada resiko, saya yakin orang itu nggak mungkin MC. Tapi kalau kita fokus kepada profit aja, profit terus. Sementara profit itu bukan ditanya sehari gue dapat berapa, tapi portofolio lu dalam waktu jangka tertentu, misal 3
bulan, 6 bulan, plus kah? Minus Atau kah? minus, Yes, betul. kalau minus berarti yang harus dievaluasi metodenya atau risk per trade-nya. Oke. Dan semuanya itu bisa dijawab dengan jurnal trading tadi. Oh. Simpel. Benar-benar. Berarti menjawab pertanyaan teman-teman, berarti Bapak pernah MC ya? Ya, pernah dong. Oke. Baik. 11 tahun berjalan. Kalau nggak bagus, nggak mungkin masih terus Sampai sekarang. sampai sekarang. Itu satu. Kedua, masa ya kalau MC terus-terusan menjalankan ini? Oh ya, betul. Kita logika aja. Betul Pak, betul. Benar nggak? Betul. Nah oke, baik. Untuk pertanyaan satu berarti udah kelar ya. Nah kedua, kalau menurut Bapak, locking posisi itu gimana Pak? Locking position. Betul. Ini juga ada beberapa teman-teman yang Ini tanya. sebetulnya gampang sih jawabnya. Locking position nggak ada dalam kamus saya. Walaupun saya dulu pernah melakukan hal itu. Oke. Namanya seorang newbie. Orang melakukan locking position itu salah satunya kenapa? Karena dia biasanya di-trigger oleh entah itu marketing yang bekerja di perusahaan broker tersebut atau inisiatifnya sendiri. Ya kita nggak boleh juga nuduh kan. Benar-benar. Mungkin dia ada dapat bacaan buku bahwa locking position salah satu bagian daripada risk management. Tapi kalau untuk saya pribadi, setelah saya 11 tahun belajar, locking position itu kan ceritanya adalah untuk memperbaiki hal yang kita lakukan salah analisa. Oh benar. Benar? Ya, benar. Oke, sekarang kita pakai logika. Kalau kita sudah melakukan sebuah kesalahan, Iya. saya tanya sama Salma, apakah kita pertahankan atau kita selesaikan? Selesaikan dong Pak. Selesaikan. Selesaikan. Itu logikanya. Itu logikanya. Oke, kalau di trading berarti kalau kita udah melakukan sebuah kesalahan analisa, salah analisa itu hal wajar. Benar. Berarti apa yang harus kita lakukan? Buang dong. Buang. Dengan cara apa? Cut loss. Oke. Ngapain di locking? Locking itu kan artinya ada satu posisi buy misalnya, kemudian kita tambah ada posisi Ada sell. sell, hedging jatuhnya kan. Karena biasanya mereka fokusnya kepada balance. Oh, balance-nya yang mereka lihat. Balance-nya, Oke. ya kan? Sementara uang kita yang real itu equity. Bukan balance. Mereka berarti terpacunya pada si balance-nya, bukan Balance ya. equity-nya. Ini psikologi lagi yang bicara. Dan biasanya waktu kita melakukan hedging, Ya. berarti ada dua posisi Posisi, dong, betul. yang berlawanan. Satu posisi buy, satu satu sell. posisi sell, ya kan? Nah ini akan makan PR baru lagi. Kenapa? Di mana ya nanti gua bukanya? Iya dong. Ya, betul, itu betul. Dan ternyata anggap waktu kita melakukan open posisi buy contoh, berarti kita yang saat itu kita lihat adalah wah ini lagi uptrend. Uptrend, betul. Benar? Benar. Lagi uptrend nih. Ternyata market koreksi. Koreksi. Dan kita akan ketemu di mana momen bisa saja. Iya. Ternyata koreksi itu adalah benar-benar bukan koreksi lagi, tapi koreksi dalam. benar. 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 Terus akhirnya apa? Dia buka tuh karena dia pikir sell-nya pasti akan jadi profit dong. Betul. Iya. Karena dia lihat biru nih. Iya, Wah, iya. profit nih Profit. sell-nya. Buka ah. Ternyata apa yang terjadi? Tambah Tambah ke bawah. ke bawah lagi, ya kan? Iya. Apa yang dia lakukan? Locking lagi. Dan biasanya akan timbul lagi, wah, Kayaknya bisa nih. ini kayaknya berarti mau koreksi nih. Iya. Dan biasanya apa yang terjadi? Dia akan lakukan posisi yang baru. Rata-rata pemula mengambil transaksi yang baru. Oke, ditambah lagi dengan transaksi yang baru. Yap, dan transaksi baru ini biasanya karena dia berpikir, wah yang ini kan gue masih apa namanya masih locking position. locking nih, iya. Ya udah gue buka yang baru lagi. Based on emosi, Emosi. bukan karena trading plan. Oh. Dan ketika dia buka lagi ternyata oke, kalau tepat, kalau nggak tepat salah lagi. Apa yang terjadi? Apa ke mindsetnya sama locking position aman nih? Dia buat lagi satu lagi hedgingnya. Berarti dia ada dua posisi locking. Percaya deh, dengan kita sering melakukan seperti itu on the way MC. Jadi tadinya niatnya mau menyelamatkan lah. Kita nggak usah ngomong profit dulu deh. Kita mau supaya equity gua baik-baik aja. Tapi kan pada dasarnya sifat manusia nih greedy. Betul. Atau takut. Kalau orang udah dikendalikan rasa takut kehilangan. Kan kadang-kadang rasa takut itu melebihi dari kenyataan. Sekarang kita pakai logika. Kita harus rasional dong.
Ketika kita berhadapan dengan sebuah kesalahan, Iya. apa yang harus kita lakukan? Beresin dong kesalahan tersebut. Iya. Cut loss, suka nggak suka. Benar. Daripada kita buat kesalahan yang berikutnya. Bener nggak? Betul. Kalau buat saya paling nggak suka tuh locking Locking. Oh. position. Oke Pak, jadi ini ada yang tanya lagi nih Pak. Iya. Biasanya berapa lama Pak psikologi trader terbentuk? Nah, ini berarti Salma nyatetin satu-satu pertanyaan di komentar ya. Iya. Oke. Biar terjawab semua. Oke, nice. Nah, ini bagian daripada inisiatif. Oke. Ya, ini sebenarnya ngejawab pertanyaan dari Salma loh. Iya, benar sih. Barusan. Betul sih. Salma nyatat satu-satu. Iya, benar. Saya nanya satu-satu. Dan itu berarti kamu nandain dong. Benar. Ada yang suruh nggak? Nggak ada. Oke, berarti inisiatif kan? Iya, inisiatif. Oke, inisiatif itu salah satu karakter yang harus dimiliki seorang trader. Oh, Tadi ada pertanyaan berapa lama psikologi itu baru kebentuk? betul. Kembali kepada masing-masing dong. Seberapa inisiatif dia belajar, seberapa punya kemampuan dia evaluasi. Ya kadang-kadang kan orang baru trading 1 bulan, nggak oke nih. Di situ dia udah gagal total. Oke, tapi ada mungkin orang yang masih trading 1 tahun, 2 tahun, progresnya belum begitu banyak, tapi dia tetap konsisten belajar. Saya yakin jika dia teruskan seperti itu, someday dia akan jadi expert. Karena expert itu by proses. Ada nggak orang pemula tiba-tiba jadi pro? Oh, enggak. Nggak ada. Harus melalui proses dulu. Ya, bahkan ingat kan yang waktu saya buat di ruang meeting, kita buat garis probabilitas ketika trader waktu memulai, kita Ya. kan berhadapan dengan garis probabilitas. Garis probabilitas di mana orang starting, terus biasanya hal-hal yang pertama kan seorang trader itu ya wajar, saya pun juga dulu seperti itu, pengen yang gampang toh, Iya. pengen langsung profit kalau bisa, dan biasanya oke, ketika profit apa yang terjadi, senangnya minta ampun. Pasti sih ya. Pasti, itu. gua aja pertama kali profit dapat $4.500 itu dalam Wow. 1 hari, Iya. rasanya udah kayak wah tangan gua tangan dewa nih. Sombong, Iya, ya. gede kepala. Benar. Terus besoknya profit $1.700. Wow. Enak banget dapet duitnya, saya bilang. Hari Hari ketiga $9.000 minus. Wow. Dan apa yang terjadi? Normal banget akan muncul rasa takut. Oke. Ya, Iya. nah ketika kita takut timbul rasa apa? Psikologi. Psikologi. Nggak percaya, ragu-ragu, Benar. parno. Wah parno, gue los lagi nih ntar nih. Benar. Nah, tetapi ketika kita memahami hal itu lalu kita mencoba berpikir secara common sense-nya digunakan, ingat dong, berarti kita berhadapan dengan probabilitas. Betul. Apa yang harus kita tingkatkan ya kualitas kita belajar. Oke. Belajarnya dinaikin kualitas, dan itulah masa-masa evaluasi yang harus dilewati seorang trader. Trader. Nah pertanyaannya itu kan tadi, evaluasinya berapa lama? Ya balik lagi, seberapa niat kamu, inisiatif kamu, ya kreatif juga harus dong. Banyak hal-hal yang seorang trader butuhkan untuk bisa berhasil. Ketika semua karakter terbentuk, otomatis metodenya juga terbentuk. Disiplinnya kebentuk, ya karena trader tanpa disiplin itu bohong kalau dia bisa berhasil. Hah? Iya, betul. Ya atlet aja butuh disiplin nggak? Benar. Butuh. Berarti disiplin adalah kunci. Konsisten di sini bukan profitnya yang konsisten, bos. Belajarnya yang konsisten. Oke. Banyak yang bilang kan profit konsisten. Profit konsisten itu mana ada lah. Emang lu Tuhan, tiap hari pasti profit. Kita Benar. pasti akan ketemu di mana dalam 5 bulan naik. Mungkin bulan ke-6 kita nggak oke. Iya. Itu yang disebut dengan probabilitas. Seorang trader harus paham ini, suka nggak suka. Oke. Saya ngomong gini ya, karena ngomong fakta. Kalau kita ngomongnya manis terus, profit, berarti kita udah ngebohongin orang yang nonton ini. Oh iya, betul. Ya, ngomong apa adanya aja. Kenapa? Emang ini fakta kok. Oke, berarti udah menjawab pertanyaan teman-teman ya Pak ya? Iya. Oke, dan ini yang terakhir nih. Oke. Ini yang banyak banget ditanyakan sama teman-teman. Kenapa sih Pak nggak pernah live trade? Tapi saya jawab ini bukan berarti orang yang sering live trade itu jelek. Ini pendapat saya. Betul. Boleh setuju, boleh enggak. Iya. Karena banyak juga orang yang di sana live trade. Banyak. Banyak banget. Apakah dia salah live trade? Enggak. Sama sekali enggak salah. Cuman ini kan untuk yang follow saya dong. Iya. Ini Kenapa untuk saya followers. nggak live trade? Satu, saya pengen orang belajar. Kalau saya live trade profit, kenapa profit? Oh, karena habis ikut live trade Pak Reva. Itu kan jawabannya.
Iya. Oke. Besok waktu dia loss, otomatis dia nggak tahu kenapa. Karena dia waktu profit dia nggak tahu kenapa dia profit. Oke, iya paham. Dia cuma nyontek ikut-ikutan. FOMO. Bukan FOMO, maksudnya dia ikut-ikutan karena nyontek. Oke, ya. Berarti dia nggak belajar dong. Sementara kan yang kita sharing adalah passion kita tentang belajar. Simple sih jawabannya. Ya pada kenyataannya kalau memang analisa saya nggak oke, ya kenapa bisa bertahan sampai sekarang? Udah simple aja sih. Itu satu. Ya kedua, banyak juga teman-teman yang ikut dan belajar bareng merasakan manfaatnya kok. Iya, banyak Pak. Banyak juga. Banyak. Udah. Tapi balik lagi. Orang itu mau ngikutin apa tidak? Disiplin apa enggak? Betul. Paham, sabar atau enggak? Apalagi saya seorang intraday, beda sama scalper. Bukan berarti scalper itu jelek loh. Iya. Banyak juga scalper yang sukses. Iya. Saya intraday, artinya benar-benar by konfirmasi. Sering dilakukan adalah menunggu momen konfirmasi data. Ya biasanya saya gabungkan fundamental sama teknikal. Saya juga swing. Nah ini ada satu lagi nih, account swing itu bisa nggak sih digabung dengan intraday? Saya katakan nggak dong. Oh nggak bisa. Itu kalau ada orang yang mencampur-campurkan style trading di dalam satu account, berarti orang itu nggak konsisten. Ya kan? Tapi kalau satu account dia merubah-rubah style dia punya trading, berarti dia nggak konsisten dong. Betul. Dan pasti psikologinya Pak ya. Pasti psikologinya keganggu. Ke distract dong sama stylenya sendiri. Dia sendiri yang buat, dia sendiri ke distract. Betul. Jadi bisa kejawab. Nah, tadi saya bilang kenapa saya nggak pernah mau live trade. Ya sama aja, saya cuma nggak mancing, bukan ngasih pancing ya, tapi saya kasih ikannya. Mau ngapain? Benar. Itu nggak akan bisa buat orang jadi lebih cerdas. Kalau orang nggak lebih cerdas ya kita pakai hukum sebab akibat, law of attraction. Semua dimulai dari pola pikir. Kamu berpikir baik, maka kamu akan berkata-kata yang baik. Betul. Ketika kamu berkata-kata baik dan kamu jadikan kebiasaan, itu akan lama-lama jadi tindakan. Ya, tindakan yang dilakukan secara terus-menerus berulang-ulang, kalau udah jadi karakter biasanya akan relate sama hasil, betul. Jadi semuanya tuh pasti ada sebab, ada akibat. Wah keren sih jawabannya, membantu buat teman-teman ya untuk jawaban Bapak. Tadi dipaksa konten gara-gara buat Q&A ini. Betul. Berarti aku dapat ide, gimana kalau Q&A ini kita akan buat rutin terus. Oh mantap, itu bagus. Nice kan? Bagus. Oke, jadi kenapa? Karena kan nggak mungkin juga kita jawab satu persatu jawaban teman-teman di komentar YouTube. Betul. Kita akan terus buat konten Q&A ini biar pertanyaan-pertanyaan teman-teman bisa kejawab. Betul. Besok kalau lupa nonton aja lagi ulang. Bener nggak? Betul. Bener nggak? Betul Pak. Ya mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat. Jadi The Reva Journal ini adalah sebetulnya konten rame-rame. Ya, jadi buat belajar passion ketika menjadi seorang trader. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Baik teman-teman, jadi cukup ya untuk pertanyaannya, dan semoga pertanyaan dari teman-teman sudah dijawab dengan Pak Reva. Dan kita next akan bikin Q&A lagi teman-teman. Video Q&A lagi ya? Betul. Oke, berarti buat teman-teman yang suka nonton, yang udah subscribe, like, dan pernah share video ini, kita mau ucapin juga terima kasih. Dan ini kan sebenarnya belum Natal Pak, nanti kan kita rilis video ini pas Natal, mungkin boleh diucapin. Oh harus dong. Untuk buat teman-teman yang merayakan Natal, selamat hari Natal, Merry Christmas. Semoga Natal ini bisa membawa kebahagiaan buat teman-teman semuanya. Amin. Banyak berkat dari Yang Maha Kuasa. Amin. Dan membawa kebahagiaan ya kan pada kumpul sama keluarga. Betul. Ya, jadi ada sukacita. Betul. Dan mudah-mudahan sukacita itu bisa membawa perubahan yang lebih baik ke depannya. Betul. Amin. Thank you yang sudah nonton, dan nanti tunggu video-video kita berikutnya. Oke. May Allah bless you all.